punya potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mereka ini yang sebetulnya kita sebut bonus demografi. Dan mungkin kalau mereka bisa dipercepat usianya, walaupun masih anak SD, dia bisa jadi calon gubernur DKI. Ya, itu dia menarik ini. Saya kira bonus demografi itu hanya berlaku untuk keluarganya Pak Jokowi. Ini menarik ini, Bung Rocky. Kemarin kita membahas soal pencalonan Gibran ya yang di endorse itu oleh Raffi Ahmad dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Kan kita kemarin mempersoalkan itu kan usianya Kaisang ini belum sampai 30 tahun gitu. Tapi kita waktu kemarin menduga gampang kalau soal itu. Belajar dari Gibran kan bisa lewat Mahkamah Konstitusi. Ternyata sekarang enggak, ini ternyata jalurnya itu lewat Mahkamah Agung sekarang, Bung Rocky. Yang diubah adalah PKPU-nya begitu. Jadi ini kayak kemarin ada peribahasa habis UKT terbitlah Tapera, sekarang habis MK terbitlah MA. Gitu. Artinya ada Paman Usman KW2 tuh. Ya KW ya Mahkamah Agung. Tetapi kita lihat bagaimana buruknya pemerintah ini mempertahankan legitimasi justru dengan cara memperburuk pengakuan rakyat kan. Kan itu menunjukkan bahwa nggak kapok-kapok nih. Pasti Presiden Jokowi punya kerjaan kan, karena dia ingin pastikan anaknya. Kan dari awal kita tahu semua setting strategis dipikirkan oleh Jokowi untuk menyelamatkan dinasti dia sampai 29, lalu ditambah lagi 5 tahun sampai 2034 tuh. Nah persiapan itu yang menghalangi kompetisi dari anak-anak yang mungkin anak-anak Lembata yang cerdas itu mau ikut kompetisi jadi gubernur DKI Jakarta itu, tetapi terhalang karena dia bukan anak presiden kan. Jadi sekali lagi poin kita adalah betul bahwa keburukan politik diperlihatkan secara sempurna justru di era Presiden Jokowi dan di akhir masa jabatannya. Iya. Jadi ada gium ini sudah pas di Indonesia. Kalau tidak ada aturannya dibuat aturan undang-undangnya ya. Contohnya misalnya kemarin soal Omnibus Law, soal Minerba dan sebagainya. Tapi kalau ada undang-undangnya tetapi merugikan kepentingan rezim atau merugikan kepentingan keluarga Pak Jokowi ya undang-undangnya diubah. Itu ada 2 jalur sekarang jelas ya. Ada track MK, ada track MA. Tapi saya kira mungkin mereka cuma mau paling kalau lewat MK udah ketebak. Nah, sekarang lewat MA dan itu prosesnya 3 hari, Bung Rocky. Cukup 3 hari saja udah selesai itu proses. Saya membayangkan itu lembaga pemeringkat korupsi itu juga udah pasti mewatch Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini ternyata biang dari korupsi juga. Ini sebetulnya korupsi karena secara mental hakim-hakim itu dikondisikan untuk menerima perintah dari kekuasaan. Nah, korupsi itu selalu terjadi kalau ada surplus kekuasaan dan perintah kekuasaan itu pasti tiba di tempat-tempat yang paling rawan. Artinya Ketua Mahkamah Agung hari ini pasti ada problem juga tuh sehingga dia mau menjadi kacung dari presiden. Kan itu artinya Mahkamah Agung tidak independen sebagai pilar ketiga dari demokrasi, pilar yudisial. Jadi seharusnya kita ingin dengar Mahkamah Agung mestinya terangkan tuh bahwa kami ada permintaan, nggak apa-apa bilang bahwa ada tekanan politik, tapi kami percaya bahwa rakyat tidak menghendaki itu diulangi, tidak menghendaki problem di Mahkamah Konstitusi diulangi, di copy paste dengan cara yang lebih buruk di Mahkamah Agung kan. Itu intinya tuh. Tapi sekali lagi kita paham bahwa sebetulnya ini kita syukuri aja supaya betul-betul ada pembusukan dalam semua institusi itu. Nanti kita ingin juga nanti pengadilan yang lebih rendah mungkin mengiyakan kalau cucu presiden itu boleh jadi lurah itu kan, walaupun umur kan semua ini kan jadi absurd. Tetapi absurditas itu datang dari, kalau kita uraikan kenapa jadi absurd, karena tidak ada kemampuan dari para pengawas kekuasaan ini. Misalnya komisi yudisial mesti bereaksi dong bahwa ini adalah melanggar etika publik itu karena dipaksakan, dan kita tahu bahwa rencana itu sudah disiapkan oleh Jokowi di otaknya itu jauh sebelum bahkan Gibran disodorkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi satu paket lengkap sudah disetting di situ semua, sebut aja anak, mantu segala macam memang disiapkan untuk merusak demokrasi. Iya. Nah ini kan seperti kita bahas kemarin dengan munculnya Gibran itu kemudian itu merusak konstelasi di kubu paslon 02 karena kan masing-masing partai di situ juga sudah punya calon seperti Golkar gitu juga udah punya sendiri. Kemarin kita sebut Zulhas juga punya calon anaknya, tapi begitu tahu Gibran Kaisang saya kira dia langsung balik badan. Demokrat juga pasti punya semacam itu. Tapi yang menarik
ini saya nggak sempat baca, tapi ada tulisan dari Sahgan Nainggolan, sahabat kita juga, yang dia mengutip dari Kompas ya, menyatakan bahwa Budi Jiwandono dalam wawancaranya itu dengan Kompas menyatakan bahwa dia sudah dapat arahan dari Prabowo Subianto, dia tidak akan maju jadi gubernur Jakarta, tapi dia akan penugasan lain. Tapi sayangnya ketika saya buka link Kompas itu hari ini tidak terbuka. Apakah itu di take down atau mungkin saking banyaknya orang yang mau mengakses gitu, itu pertanyaannya. Tapi kalau memang betul seperti itu, apa yang terjadi? Karena yang mengendorse ini ketua harian loh, jangan main-main loh, bukan aktivis medsos, ini Sufi Dasko. Itu kita bisa baca pikiran Pak Sufi Dasko tuh. Tentu kita mulai ulas apa urgensinya Dasko memasang poster itu di sosial media yang dia punya itu. Jelas itu semacam insinuasi untuk menerangkan pada publik bahwa kami sudah punya kader tuh. Tetapi kita juga mesti baca bahwa Dasko itu sangat mungkin juga hanya mengucapkan itu atau dijadikan sebagai pemancing opini publik kan. Tetapi bagi saudara Budi itu dia merasa bahwa berarti nggak ada konsultasi dong dengan saudara Budi yang dicalonkan di situ kan. Nah ini yang memungkinkan kita berpikir bahwa di dalam Gerindra sendiri terjadi dinamika tuh, dan orang berupaya untuk mengulas apakah Dasko memang sengaja mendorong Budi itu supaya jadi gubernur DKI sehingga potensi untuk jadi ketua umum Gerindra itu hanya terbuka Dasko. Kan semua kecurigaan itu harusnya muncul kan. Jadi Dasko juga mesti menerangkan. Nanti orang anggap bahwa Dasko akhirnya tidak patuh dong pada keputusan partai, itu keputusan pribadi dia. Tapi sekali lagi kita hanya bisa menduga itu, bahwa Pak Bowo sedang menguji atau sedang diuji apakah dia konsisten mengatakan bahwa dia menginginkan proses politik itu terbuka, dan terbuka itu nggak boleh kasak kusuk. Nah sekarang dianggap Dasko yang kasak kusuk. Kenapa? Ya karena Budinya sendiri membantah. Artinya Dasko sedang cawe-cawe itu soalnya. Ya, oke. Saya kira soal Budi Jiwandono ya, keponakannya Pak Prabowo ini, saya kira kita masih harus menunggu penjelasan lebih lanjut karena ada keterangan Habibur Rahman juga bahwa itu belum ada keputusan partai soal itu. Tapi kalau soal Kaisang, saya kira apalagi kemudian muncul putusan Mahkamah Agung itu, ya tidak ada arti lain, serius. Bahkan jangan-jangan bukan wagub, dia malah jadi gubernurnya itu, Bung Rocky. Nah itu juga pertimbangan kedua. Tentu Kaisang merasa bahwa toh saya udah lolos, maka Pak Jokowi menganggap ya udah bukan Budi atau siapapun tapi Kaisang tuh. Dan itu yang pasti akan dipaksakan pada Pak Prabowo. Pasti Pak Jokowi berpikir saya call tinggi dulu deh. Kalaupun dapat wapres, wakil gubernur nggak apa-apa tuh. Jadi dalam pikiran Pak Jokowi dia akan mengendalikan politik Gerindra dengan memasang Kaisang di situ. Dan itu mungkin yang dibayangkan oleh Dasko, sehingga Dasko mendahului, ya boleh aja. Kan Dasko pasti tahu bahwa Kaisang nggak diloloskan, tapi jangan jadi gubernur dong, itu jatah Gerindra, kira-kira begitu kan. Jadi lengkap pengertian kita bahwa tukar tambah di antara elit Gerindra sendiri itu membawa citra Prabowo sebagai seseorang yang belum bisa menentukan di mana sebetulnya posisi kabinet. Apakah Budi itu mau ditarik ke kabinet sehingga harus keluar ucapan bahwa saya memang tidak menginginkan jabatan gubernur, atau memang itu sengaja diusulkan hanya untuk memastikan bahwa Kaisang itu maksimal dia hanya boleh jadi wakil gubernur. Karena ambisi Jokowi tentu pasti menjadikan Kaisang sebagai gubernur. Ya, oke. Nah ini menarik ya dinamika di Gerindra. Tapi gini, kita kalau kembali lagi, kemarin itu kan kita terlambat, baru siang ya kita mengetahui ada putusan Mahkamah Agung itu. Tapi kita bisa duga bahwa orang seperti Pak Dasko dengan akses informasinya, dia pasti tahu lebih duluan karena keputusan Mahkamah Agung itu tanggal 29. Artinya sehari sebelumnya, dan dia kemudian pada malam harinya dia memposting itu di media sosialnya kan begitu. Jadi ya ini apalagi Raffi, sebelumnya Raffi ini juga mengaku dia sudah dipanggil oleh Pak Prabowo pada waktu itu, katanya dia diminta, kabarnya sih dia diminta untuk jadi calon wakil juga. Nah ini saya kira, dan kita tahu hubungan Raffi dengan Kaisang seperti apa. Raffi ini kan salah satu investor perusahaannya Raffi adalah Kaisang ya, dengan Kaisang menjadi komisaris itu kan seperti pasti dia punya share di situ. Jadi ini memang kelihatannya memang harus kita fokus pada Kaisang. Saya kira soal Budi itu mungkin bisa saja kita sampingkan dulu. Ya akhirnya kita mesti anggap bahwa yang dijagokan sebetulnya memang Kaisang tuh. Budi ditaruh di situ untuk sekedar melindungi bahwa Kaisang itu tidak berbahaya karena tetap gubernurnya dari Gerindra tuh. Tetapi di ujungnya
kita bisa duga dengan kuat bahwa Jokowi akan memaksa Gerindra hanya mencalonkan Kaisang tuh, dan partai-partai lain juga terima sinyal itu. Saya kira itu yang ada di pikiran Pak Dasko. Jadi Dasko tetap orang yang cerdik, walaupun kecerdikan dia itu bisa terbaca sebagai permainan yang tidak bermutu sebetulnya. Karena dia mestinya bilang aja bahwa hanya Kaisang yang sudah kami putuskan, Gerindra putuskan. Tetapi kan Gerindra bilang sendiri bahwa enggak, udah ada orang dari kita tuh. Nah, yang maksud orang dari kita juga sebetulnya yang dimaksud orang dari kita adalah orang yang diminta oleh Presiden Jokowi supaya dicalonkan melalui Gerindra, yaitu Kaisang. Jadi di situ aja kan fokusnya kan nggak mungkin Mahkamah Agung itu mengubah lagi sesuatu selain hanya untuk kepentingan satu orang. Jadi ini semacam pengulangan aja dalam bentuk yang lebih buruk dari problem yang sama di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan yang pada apalagi, waktu itu memang kalau Gibran yang ditaruh di situ ada problem partai, kan Gibran nggak punya partai. Nah sekarang Gibran sudah punya partai. Kaisang maksudnya Kaisang bukan Gibran. Kaisang. Ya pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi Gibran nggak mungkin dicalonkan sebagai presiden karena dia nggak punya partai. Sekarang Gibran sudah punya partai, yaitu Gerindra. Dengan kata lain Kaisang sebetulnya juga anggota Gerindra. Kan mudah sekali kita pastikan itu. Oke, yang menarik ini yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung gugatannya bukan PSI, bukan partainya Kaisang, tapi dipakai Partai Garuda. Ini Partai Garuda ini kan juga pendukungnya Pak Jokowi, dan kemudian dia ketua umumnya Ridha Sabana itu adalah adik kandung dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Jadi kalau orang Jawa menyebutnya bulet di situ aja gitu sebenarnya. Itu namanya apa? Kayak perkawinan turun ranjang aja sebetulnya. Atau dalam teori yang lebih psikologis itu incest, semua itu incest, political incest itu. Jadi antara mereka aja kawin mawin secara politik. Jadi semua orang yang menyaksikan dagelan ini tahu bahwa memang Jokowi itu punya niat yang baik untuk merusak demokrasi. Menarik, kalimat yang baik untuk merusak demokrasi. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Itu cukup cantik untuk closing statement. Nah, itu tadi adalah video dari komentar Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung mengomentari beberapa putusan MA yang dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terima kasih.